Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam pandemi kali ini. Oke, kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit tentang awal mula kedatangan motor Honda PCX 160 di tahun 2021 ini. Dan pemakaian saya cek sudah kurang dari 100 ya. Nah, di situ saya ada beberapa istilahnya beberapa hal yang tidak saya suka dan hal-hal yang saya suka. Di situ nanti saya sebutkan semuanya. Oke, jangan lupa pagi kali ini saya hanya berluput air putih hangat untuk menghangatkan tubuh aja karena kopinya habis, guys. Ya. Oke, mungkin kita bisa menelusuri dari depan dulu lah ya. Kita review sedikit-sedikit lah, karena di sana kan sudah banyak reviewer dari motor yang lebih expert ya. Nah, di sini pertama saya berdasarkan dari opini pribadi ya. Jadi dari depan ini aja lampu ini saya suka sekali karena kelihatan keren dan modern gitu loh. Oh ya, sebelumnya kenapa sih saya memilih PCX ini daripada NMAX ya? Dikarenakan saya kan juga sudah melakukan beberapa pemilihan lah, apa yang saya butuhkan dan apa yang memang saya prioritaskan untuk pemilihan PCX ini. Nah, saya memilih PCX ini karena memang saya tidak tidak mementingkan kecepatan atau tarikan gitu ya. Kan kalau kita tahu kan NMAX kan terkenal memang tarikannya mantap dan untuk kenceng-kencengan dia oke lah. Nah, di situ saya coret karena memang tujuan saya bukan seperti itu. Ya, saya riding dengan keluarga aja buat santai-santai sambil menikmati jalan lah. Kemudian yang kedua, kenapa saya pilih PCX ini ya karena memang desainnya lebih mewah sih, lebih mewah, luxury, bodinya juga sporty, dan bagi yang tidak bisa membeli mobil matic besar, moge besar gitu ya, ini pilihan lah untuk yang lebih enak dan lebih murah dengan memiliki bodi yang besar gitu. Kalau yang PC kan terkesan lebih garang ya untuk anak muda lah istilahnya ya, meskipun saya juga masih muda juga. Jadi ya saya milih ini ya memang karena desainnya yang mewah serta unik dan bagus lah. Kemudian kenapa sih saya milih PCX ini ya karena memang dari segi lampu, speedometer, lampu belakang tuh sudah full LED, jadi kelihatan lebih kontras gitu loh, lebih keren gitu loh, lebih modern. Paling nggak kan bisa bertahan dalam beberapa tahun gitu. Jadi ya seperti inilah kenapa saya minat dari PCX ini daripada NMAX. Karena kembali lagi, karena kita memilih antara PCX dan NMAX ini tergantung kebutuhan kita. Kalau selera kita memang ingin buat kenceng-kencengan di jalan ya, saran saya ya pilih NMAX ya, mungkin karena memang itu tidak bisa menjadi acuan karena kan sekarang kan banyak modifikator dalam modifikasi dari entah CVT-nya atau mesinnya. Kita kan nggak tahu ya, kita kan hanya orang-orang yang garis-garis normal aja, jadi nggak perlu hal-hal yang kayak gitu. Kemudian kenapa sih saya beli di warna ini? Warna ini kan sebenarnya saya sukanya warna grey karena memang entahlah ya, mobil aja warna grey, mobil ini aja warna grey.
karena grey itu lebih keren gitu, lebih gagah ya. Jadi tapi ada anunya, ada kenapa saya harus terpaksa memilih hitam, antara pilihan hitam dan grey. Cuma saya prefer ke grey karena grey memang lebih kalem ya, lebih gagah sih menurut saya. Nah, saya tidak milih grey kenapa? Karena pilihan warna selain hitam, kalau di sini ya, di Gresik ya, selain hitam itu 1,5 bulan. Jadi saya memilih yang hitam ini karena memang kedatangan indennya itu lebih cepat. Jadi kurang dari 2 minggu saya dapat ini. Jadi saya pesan itu kalau nggak salah hari Selasa. Nah, datangnya hari Rabu minggu tepatnya sudah datang ternyata di dealer. Jadi pengirimannya Kamis. Berikut nanti saya ini kedatangan motornya ya. Sini. Nah, di situ saya kenapa pilih hitam, karena memang hitam juga lebih gagah juga. Full black gitu saya suka kalau warnanya full black gitu, apalagi ini black dove ya. Kemudian sekarang sedikit review setelah dari saya kenapa milih PC ini daripada NMAX, dan kemudian kenapa saya pilih warna hitam yang seharusnya warna grey. Kemudian saya akan mereview sedikit desain lampu ini kan full LED ya, jadi keren gitu loh. Kalau kalian lihat ke dalam itu seperti LED, bohlamnya itu nggak ada, jadi cuma di dalam lampu ini hanya reflektornya aja gitu. Jadi kelihatan keren, apalagi pas nyala kan. Ya kalian tahu sendiri lah, dengan bentuknya yang sangat keren sih menurut saya. Kemudian yang kedua kita naik ke atas, speedometer ya. Speedometernya itu juga keren karena kombinasinya itu seperti seakan-akan kita naik mobil gitu loh. Speedometernya seperti mobil, jadi nggak biasa gitu. Bisa dilihat ya dari lampu speedometernya full digital seperti itu, dengan beberapa indikator-indikator yang ya cukup mumpuni lah dari segi kendaraan ya, hampir-hampir mirip mobil lah. Kemudian dari itu yang suka itu dari kalau kita nyalain hazard itu, sennya itu keren sekali, kayak running light gitu ya, meskipun bukan running light sih, tapi setidaknya itu meningkatkan daya menariknya dari Honda PCX 160 ini ya guys ya. Kemudian yang ini kita ambil ke bawah, yaitu dari velgnya ini, saya kira velgnya ini lebih keren dan variatif ya daripada yang sebelumnya. Mungkin kemudian yang belakang ya, khususnya di tank pad ini juga unik sih, keren juga karena memang pembukanya kan sangat lembut. Terus di situ ada tempat dari tutup tangkinya, jadi sangat dipikirkan dulu detail-detail seperti itu. Kemudian kedua kemudian dari bagasi ini juga sangat luas ya, sangat luas di kelasnya ini daripada PC ini di NMAX. Ya bagasinya kan lebih luas gitu ya, jadi wah semuat barang banyak lah, setidaknya 2 helm masuk di situ. Kemudian kita ke belakang, dari lampu LED belakang tuh, kalau dari belakang pas kita ngintili gitu ya, ngikuti dari belakang lah Honda PCX ini yang baru ini, kayak lebih kelihatan lebih elegan gitu loh, mewah gitu. Kayak stripnya itu lurus hitam, lurus merah gitu loh, keren lah. Menurut saya sih keren karena memang itu full LED juga ya, jadi nggak ketinggalan zaman ya. Belum nggak modifikasi banyak sih di Honda PCX ini. Intinya ya saya simple dulu karena memang dari motor baru ya. Dan beberapa tips aja untuk pemakaian motor baru itu, kalau bisa jangan digeber-geber. Jadi baru datang dari dealer turun langsung digeber-geber, nah
itu sih takutnya nanti dari lifetime dari mesinnya nanti nggak bisa lama. Kenapa? Karena di awal-awal itu kan pembuatan itu ada gram-gram tuh di mesin, banyak tuh yang bilang di grup-grup ada gram tuh. Sebelum penggantian oli janganlah digeber dulu, biar blok mesinnya itu mengikuti dari kondisi, biar mengikuti apa istilahnya ya, zona nyamannya dulu gitu loh guys. Jadi kalau kita sudah ganti oli, insya Allah sisa-sisa gram dari pembuatan itu bisa keluar. Nah setelah itu baru deh monggo digeber. Cuma paling enggak biarkan dulu digunakan ya paling enggak dari 500 km lah. Oke. Oh iya lupa, setelah saya pemakaian ini ada kemarin sempat ada suara bunyi-bunyi yang kurang enak ya dari ini ya. Pertama sih yang saya rasakan waktu lewat di polisi tidur nih, waktu goncengan dengan istri saya itu yang belakang itu kayak jedak, kayak natap gimana gitu, kayak goncang. Tapi setelah saya cek nggak ada yang goyang-goyang, apakah dari bunyi dari shock breakernya atau gimana gitu loh. Tapi ya itu hanya beberapa momen aja, nggak tiap kita lewat polisi tidur pasti keluar bunyi gitu, nggak. Overall sih memang empuk ya, setidaknya jalannya nggak rata itu jadi lebih teredam gitu loh. Kemudian dari kedua itu dari depan roda depan itu saya pernah mendengarkan beberapa hari yang lalu, nggak tiap hari sih. Jadi waktu berjalan itu ada suara sek 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 gitu. Jadi kalau semakin cepat ya sek 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 sek. Nah kalau prediksi saya sih mungkin dari plat dari pengaman kampas rem ya, mungkin loh ya. Tapi itu bisa diperbaiki lah. Dan beberapa hari juga kadang hilang, hanya sebentar aja kok, mungkin belum presisi atau apa ya, nggak tahu juga sih. Kemudian ini yang ketiga, ini yang umum, ini suaranya itu waktu idle mesin tuh seperti helikopter, dug 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 dug. Entahlah ya, memang apa karakternya seperti itu atau gimana ya, kok kayak berisik gitu loh, istilahnya kurang senyap lah untuk idle. Kalau untuk jalan sih memang nggak terlalu keluar suaranya seperti itu. Kalau pas kita nggak ngegas, hanya start mesin aja itu berisik sih ya. Ya saya kira seperti itu, seperti helikopter itu, dukut 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 dukut. Nah jadi seperti itulah, mungkin itu nanti akan jadi referensi ataupun perbaikan dari pihak Honda untuk lebih detail dalam reparasi dari pembuatan dari motor barunya. Sebenarnya itu hal-hal yang minor sih, bisa dikerjakan saat perbaikan servis pertama. Di kita sampaikan aja, mungkin bisa menjadi bahan materi untuk perbaikan dari PC lainnya agar lebih QC-nya ditingkatkan seperti itu. Overall sih nggak ada yang perlu saya singgung lebih dalam lagi ya, karena memang perfect lah motor ini. Kemudian untuk next mungkin ya modif sedikit lah ya. Sekarang masih modif dari spion biar lebih keren aja, daripada yang standar kan kayak kurang boys gitu loh kalau versi anak muda. Jadi kalau ini saya pakai spion tomok ya, jadi ya setidaknya lebih terlihat eye-catching lah. Jadi seperti itulah kesan dan kesan saya kenapa saya milih PCX daripada NMAX, kemudian pemilihan warna, terus kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang masih bingung dalam pemilihan motor PCX dan NMAX rival abadi ini Honda dan Yamaha. Jadi semua tergantung dari pribadi kalian masing-masing, kebutuhannya seperti apa.
Nah, disitulah pilihan kalian akan cocok untuk digunakan sehari-hari. Yang mantap sih beli dua-duanya biar bisa membandingin secara langsung ya. Berhubung saya yang punyanya ini, ya sudah, yang saya share ya yang ini aja. Jadi ini kurang dari 100 kilo pemakaian karena platnya memang belum keluar, jadi nggak berani jauh-jauh. Oke, seperti itulah sharing sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu hati, semoga tetap diberi kesehatan, jangan lupa selalu olahraga, makan yang sehat, dan minum air hangat. Oke, minum air hangat kayak gini ya, sudah habis tapi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun pendapat yang kurang sreg di para penonton, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.